bisa Anda lihat di badan saya, seperti saya bisa gambarkan, saya harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sangat-sangat lengkap yang harus menutup badan saya sehingga tidak langsung kontak dengan seorang pasien. Saya berada di Camp Vietnam, sebuah bangunan berada di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Ini kan masih semua masih oke. Sebagai gambaran, tower yang sebelah ini, di belakang saya ini adalah tower 7. Ya. Selamat ya, selamat. Salam ibu juga. Ya, sudah. Iya, betul. Masih. Ya. Ilmuwan dari Harvard University memprediksi 20 hingga 60% dari total populasi akan terinfeksi COVID-19. Kita ambil saja persentase yang paling rendah, yakni 20%. Nah, dari total populasi yang terinfeksi tersebut, ternyata 20% diantaranya membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap. 5% diantaranya bahkan membutuhkan sarana dan prasarana untuk perawatan yang super intensif. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini untuk antisipasi. Mari coba kita hitung sendiri dengan contoh kasus provinsi dengan populasi yang tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, program The Nation sebagai program yang fokus terhadap isu-isu pembangunan melakukan pemantauan dan penelusuran apa saja yang telah disiapkan dan juga tengah diupayakan oleh pemerintah untuk menangkal datangnya COVID-19 atau virus corona. Sangatlah tidak mudah memang pemirsa menjadi seorang tenaga medis yang menghandle pasien suspek maupun yang sudah positif terkena virus COVID-19 atau corona. Karena seorang tenaga medis bisa Anda lihat di badan saya, seperti saya bisa gambarkan, saya harus menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sangat-sangat lengkap yang harus menutup badan saya sehingga tidak langsung kontak dengan seorang pasien. Jadi alurnya adalah ketika seseorang tenaga medis setelah kontak dengan pasien atau melakukan treatment terhadap pasien, kami atau tenaga medis harus masuk ke ruangan ini terlebih dahulu, lalu kemudian juga ganti baju di ruangan yang ini. Ini adalah ruangan khusus untuk mengganti baju bagi para tenaga medis. Masuknya dari sebelah tempat pasien itu langsung lewat pintu ini. Nah, apa yang harus saya gunakan sebagai seorang tenaga medis, katakanlah ketika menghandle pasien dan juga masuk ke ruangan isolasi adalah menggunakan sarung tangan double sarung tangan harus gunakan, dan baju khusus seperti ini. Satu orang perawat dalam 1 hari atau 24 jam itu bisa menggunakan 20 seragam ini, lalu dibuang sekali pakai, dan satu pasien itu biasanya dihandle oleh 2 orang perawat dalam satu shift. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 hari ada berapa seragam APD yang harus dibuang, dan ini tentunya anggaran yang tidaklah murah. Bisa dibayangkan dengan simulasi angka prediksi jumlah pasien 20% total populasi akan dirawat di rumah sakit dan satu pasien ditangani perawat yang setiap harinya memerlukan sedikitnya 20 unit seragam APD semacam ini. Jauh sebelum COVID datang di tanah air, kami sempat melakukan simulasi bagaimana bentuk ruang isolasi dan SOP dari ketika suspek hingga dinyatakan sembuh atau meninggal. Isolasi ini pada prinsipnya agar pasien dalam pengawasan, suspek, dan positif agar tidak menularkan kepada orang lain. Dr. Dewi menjelaskan ruang isolasi yang dipakai untuk kasus corona pada prinsipnya sama dengan ketika menghadapi kasus flu burung dan SARS.
Ruangan ini harus memiliki tekanan negatif, artinya udara dari luar bisa masuk. Namun udara dari dalam ruangan yang akan keluar akan disaring dengan sistem filter berlapis. Ini pakai kaca. Ini untuk Tembus observasi. dari perawat ada, duduk ke situ. Tapi kita juga ada CCTV. Kemudian ini pasiennya, ini ventilator, dan ini perlengkapannya. Perlengkapannya juga sama dengan flu burung, SARS, MERS juga sama, Dok? Sama. Jadi sendiri jelasin nih, Dok, ini alat-alat. ini namanya ada emergency trolley. Jadi kalau kondisi-kondisi misalkan pasien mengalami dan perawatan mengalami gagal nafas, langsung ini main, dibuka gitu ya. Kemudian ini adalah ventilator, kalau dia udah terpasang alat bantu nafasnya, disambungkan ke mesin untuk support oksigen, ya, mengatur juga semuanya. Sana adalah monitor untuk tensi, kemudian nadi, saturasi kadar oksigen di dalam darahnya, seperti itu. Kalau itu Jadi perlengkapannya. yang intinya ruangan ini adalah untuk mengisolasi dia agar tidak menular gitu ya? Ya, tadi dengan alat bantu nafas tidak kekejar juga, terus tadi meninggal pasiennya, dilakukan pemulasaran jenazah. Dan Khusus, beda dengan pasien biasa? Beda. Karena kan itu nanti ada cairan-cairan dari jenazah, itu nggak boleh sampai kebuang sembarangan, nggak boleh. Pakai peti ya? Wajib ya? Wajib, Dok, ya? harus Apapun pakai. keyakinannya, Ya. pakai kalau tidak Karena salah. ini kan baru. Dulu awalnya kemarin namanya novel coronavirus. Jadi memang vaksinnya belum ada. Jadi pengobatannya apa? Yaitu simptomatik. Ada panas, kasih obat penurun panas. Ada batuk, kasih obat batuk. Ada infeksi tambahan yang kadang-kadang dengan daya tahan tubuh menurun, muncul infeksi tambahan kan, bakterial kan. Itu dikasih antibiotik bila perlu. Terapi cairan disesuaikan seperti itu. Jadi Sampai imunnya diperbaiki, gizinya juga diperbaiki. Sejauh ini, pemerintah mengklaim tengah mempersiapkan sekitar 2.200 tempat tidur ruang isolasi dan 1.800 ruang observasi. Pulau Galang di Batam pun dipersiapkan. Dan yang teranyar, Wisma Atlet akan disulap menjadi fasilitas untuk wabah COVID-19. Kalau gitu Pulau Galang percuma dong, Pak. Apanya? Pembangunannya. Saya berada di komplek Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana fasilitas untuk penanganan COVID-19 khususnya untuk isolasi dan juga observasi. Sebagai gambaran, tower yang sebelah ini, di belakang saya ini adalah tower 7. Ini adalah tower 4, 3, 2, dan 1. Sementara tower yang sebelah kiri saya ini adalah tower 6 dan ini adalah tower 5. Nah, pembagiannya, tower pertama yang terdiri dari 650 unit. Tower ini bisa menampung sekitar 1.750 orang, dikhususkan untuk tim dokter dan juga tenaga medis. Tower 3 juga punya kapasitas yang sama. Bedanya, Tower 3 dipergunakan untuk tim gugus tugas COVID-19. Nah, untuk Tower 7 dan Tower 6 ini dikhususkan untuk penanganan pasien atau mereka-mereka yang sedang diobservasi maupun diisolasi. Khusus untuk Tower 7 lantai 1 dipergunakan untuk IGD, lantai 2 untuk ICU, lantai 3 untuk refreshing, lantai 4 hingga lantai 32 ini digunakan untuk ruang rawat inap. Sementara untuk di Tower 6 ini, Tower 6 terdiri dari 650 unit dan mampu menampung 1.750 orang. Dan ini dari lantai 1 hingga lantai 24 dipergunakan untuk pasien atau untuk rawat inap. Dan untuk detailnya kita akan berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ruangan yang dulu kita pakai di Asian Games untuk para atlet tipe 36, 2 kamar. Ya. Ada ruang tamunya nih ya Pak ya? Ada apa lagi nih Pak? Kamar kecil, Kamar kecil. untuk kamar mandi maksud saya shower ya. Ada 2 ruang tempat tidur, ya, 1 untuk 1 orang, yang 1 untuk 2 orang.
Kalau mau diisi 3 orang, ini di Tower 7 ini ada sekitar 880 kamar. Kirain Pak, ini kan sebelumnya juga kita tahu ada Pulau Galang juga Pak. Ya, kita dulu waktu mau bikin Pulau Galang kan juga orang kenapa dibikin di sana. Ya. Itu karena dulu kita pengalamannya di Pulau Natuna dan Pulau Sebaru yang memang capaiannya tidak mudah. Pulau di Natuna 2 kali penerbangan, kalau di Sebaru dengan kapal. Kalau ombak besar nggak bisa mendarat, air pun susah. Ya. Prediksinya ini, saya bertanya kenapa kita mau mendatangkan rapid test itu 1 juta. Karena memang prediksinya yang terpapar mungkin akan lebih banyak, 600 sampai 700 ribu. 600 sampai 700 ribuan. Ya, sehingga kita butuhkan tempat-tempat penampungan observasi seperti. Bukan berarti nanti 600-700 ribu kalau terpapar harus ke sini semua. Tapi karena yang lebih efektif juga, yang juga efektif maksud kami, kalau bisa isolasi mandiri. Tapi kita tahu penduduk kita ini tidak semuanya bisa melakukan isolasi mandiri. Itu dibawa ke sini. Jadi ini sudah siap semua, air, listrik, kita lihat ini AC-nya ada. Oke. Kemudian fasilitasnya, transportasinya juga Ini mudah. ya kamarnya ya Pak, yang satu ya. Sehingga ini menjadi tempat yang menurut saya sangat ideal bisa dipakai untuk observasi. Observasi. Kalau untuk isolasi di sini ada fasilitasnya Pak? Ada, hanya di bawah tadi untuk isolasi yang ICU, yaitu tetap ada darurat di sini. Oke. Nah, dalam periode berapa lama sih Pak akhirnya dari Pulau Galang tiba-tiba kita jadikan Wisma Atlet? Ya, Keputusannya berapa lama tuh Pak jedanya Pak? Kira-kira 3 mingguan ya. Ini kan baru diputuskan sidang kabinet kemarin. Jadi ini seminggu kemarin ini baru diputuskan kita bikin. Ya. Nah, untuk Karena kita tahu epicentrumnya ternyata ada di Jakarta. di Jakarta. Nah, ini yang makanya diprioritaskan di Kemayoran. Kita kan di sini ada 7 tower. Ya, yang tower 1, tower 3, tower 6, tower 7. Masih ada 3 tower lagi. Ini sudah siap. Ini juga sudah kita bersihkan, sudah kita semprot, siap dipakai anytime kalau memang dibutuhkan. Oke. Pak, ini kan kendalanya kita tahu bahwa ini adalah gedung vertikal ya Pak ya. Ini ada anjuran khusus Pak dari Menteri Kesehatan terkait apakah memang harus horizontal atau vertikal, dan kalaupun vertikal tantangannya apa saja dan harus ada tambahan fasilitas apa? Ini semua memang alur jalannya, ya kan tidak, kalau di observasi seperti yang di Pulau Galang, antara petugas dan pasien itu diatur supaya tidak berpapasan. Nah, ini juga semua atas desainnya Kemkes, alur-alur itu. Jadi tadi seperti penjelasan Bapak Menkes, ya kan, tidak yang dari rumah langsung ke sini karena belum tahu dia terpapar atau tidak, tapi seyogianya ke rumah sakit kemudian diperiksa, oh ya ini ringan, sedang atau berat. Nah, kalau berat mungkin masih tetap di rumah sakit, tapi yang di sini mungkin yang ringan sedang dibawa ke pusat di sini ya. Karena menurut Pak Menkes biar rumah sakit fokus kepada yang berat, karena tidak mungkin membangun ICU yang lengkap di sini. Kalau gitu Pulau Galang percuma dong Pak? Apanya? Pembangunannya kalau semua dikesinikan. Ini baru cuman berapa? Cuman 20.000 kan? Di sini. Dan ini mungkin sementara. Kalau Pulau Galang nanti akan disiapkan kalau ada penyakit menular. Jika Wisma Atlet sudah bisa digunakan per hari Senin 23 Maret 2020, Basuki memastikan fasilitas serupa di Pulau Galang sudah selesai pada tanggal 28 Maret 2020 mendatang. Pembangunan fasilitas ini dibagi menjadi 3 zona, yakni zona A untuk penunjang seperti mes, petugas, dokter dan perawat, farmasi, powerhouse, dan lain-lain. Zona B meliputi fasilitas observasi, isolasi, laboratorium, instalasi jenazah, helipad, dan lain-lain. Sementara zona C diperuntukkan bagi pembangunan tahap berikutnya. Ya. Selamat ya, selamat. Salam Ibu juga. Ya, sudah. Dokter spesialis paru dari ID Jakarta Pusat, Dr. Faris Nurwidya mengatakan fasilitas observasi dan isolasi setidaknya harus memenuhi 3 kebutuhan utama, yakni medis,
fisik dan mental. Mari kita dengarkan aspirasi dari salah satu mantan pasien COVID-19 yang telah sembuh, Ratri. Kumpul keluarga lagi ya. Waktu pengalaman di isolasi dulu, sebetulnya kebutuhan apa sih Mbak yang sebetulnya mendesak dibutuhkan oleh para pasien Mbak, supaya mungkin bisa terakomodir nanti sebagai aspirasi? Waktu yang paling bikin kita haus tuh ini simpel matahari sama ngeliat daun-daun hijau gitu, rasanya kalau pengen bisa ada pohon di tengah-tengah ruangan tuh bantu banget. Nah, cuma aku tahu sih itu kan nggak mungkin. Dan aku tuh memang nanya setiap hari ke dokter, boleh nggak sih aku pakai baju APD biar bisa keluar, ada nggak sih taman dalam rumah sakit RSPI kan ternyata nggak ada. Nah, terus masukan dari keluarga kita ya itu sih, bisa nggak sih ini kan mumpung Indonesia lagi membangun Pulau Galang, mungkin memang udah 60% jadi ya aku dengar, tapi bisa nggak sih misalnya di setiap ruangan pasien tuh ada jendela transparan dari atas supaya matahari bisa masuk gitu. Mbak, boring nggak sih Mbak di sana? Ada masa boringnya, tapi aku sih waktu itu kayak cari-cari kegiatan aja. Aku suka jalan-jalan di atas kasur dan ada ke tetangga-tetangga sebelah dan belakang. Kita bisa jadi ngobrol. Terus video call sama keluarga tuh penting banget. Itu yang bikin kita merasa bahagia. Tapi matahari itu sih. Iya tuh Pak Bas, ada curhatan dari Mbak Ratri. Mungkin ini Pak Bas mau jawab nih. Fasilitas nanti yang kemudian. Oh ya, jadi di sini juga nanti ada televisi masing-masing di rumah, di ruangan. Kemudian di lantai 3, khusus lantai 3 itu kita siapkan untuk area rekreasi. Jadi itu ya, jadi kayak common room gitu, sehingga walaupun kita pakai social distances, tapi masih bisa bersosialisasi. Kita ini kan makhluk sosial. Ya, Mbak Ratri mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, ada pengalaman sebagai pasien positif yang sudah sehat kembali, masukan-masukan kepada pemerintah, kepada gugus tugas, kepada kementerian-kementerian yang ada dalam koordinasinya menangani COVID-19 ini. Aspirasinya silakan, Mbak. Kalau aku lihat sih setiap hari karena situasi yang berubah tuh pemerintah makin siap dan makin siaga gitu ya, dan pelayanan public health service juga selalu meningkat. Cuman yang kita juga concern waktu itu karena kan kita lama di situ kan 10-11 kali itu kasihan sama suster dan dokter dan cleaning service-nya gitu, mereka kayak mulai capek, jadi fasilitas untuk medical staff-nya juga mungkin ya itu sama, ruang rekreasi buat mereka juga, akses matahari dan jadwal istirahatnya dijadwalkan. Oke, kalau itu saya kira Pak Presiden sudah menugaskan kita semua. Jadi semua kementerian dan lembaga semua merevisi kegiatannya, difokuskan untuk menangani corona ini. Jadi mudah-mudahan lebih baik. Ya. Selamat ya, selamat, salam Ibu juga ya sudah. Iya betul. Oke, terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.